Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, selamat berjumpa lagi dengan saya Nyoman Wijaya dalam acara yang mudah-mudahan Anda nantikan, Pustaka Dewata. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat penting sekali dalam kapasitasnya sebagai seorang filolog yang meneliti sejumlah warisan sejarah yang ada di Bali. Salah satunya adalah Usana Bali. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, meraih gelar doktor setelah melakukan penelitian yang mendalam mengenai kekawin Usana Bali, karya Dangyang Nirarta. Nah, demi supaya karya itu bisa dibaca oleh publik, kemudian diterbitkan oleh Pustaka Larasan, dan barangkali buku ini sudah tidak ada lagi di pasar dan tentu akan memasuki edisi cetakan ke berikutnya. Sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya relevansi kekawin Usana Bali bagi masyarakat Bali sekarang ini. Namun sebelum itu kita akan ajak beliau berbincang-bincang mengenai betapa suka dukanya di dalam melakukan penelitian yang sangat eksklusif istimewa ini. Prof. Weda, bisa Anda ceritakan bagaimana sih suka duka Anda ketika melakukan penelitian kekawin Usana Bali? Iya, Pak Nyoman, terima kasih. Ya, pemirsa Dewata TV yang juga saya hormati. Masalah penelitian pernaskahan zaman sekarang boleh dikatakan ya sangat langka begitu. Karena apa? Di samping ya naskah-naskah itu boleh dikatakan ya menggunakan huruf Bali yang sampai saat ini yang menjadi momok bagi katakanlah generasi muda kita. Ya, namun ya kuncinya adalah senang gitu. Nah, kuncinya kalau sudah kita senang begitu, segala kendala atau permasalahan yang nanti kita hadapi boleh dikatakan ya tidak ada ya hal yang perlu kita risaukan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena masalah pernaskahan yang diwariskan oleh leluhur kita di Bali itu ribuan, Pak Nyoman. Ini bukan ratusan lagi, ribuan begitu. Bahkan sampai saat ini boleh dikatakan masalah naskah di Bali justru menjadi ya suatu katakanlah yang sering dijadikan acuan. Itu baik oleh katakanlah para pendeta, ya atau sulinggih begitu, pemangku, maupun ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pertanyaan saya suka dukanya di mana? Sukanya di mana? Dukanya di mana ketika melakukan penelitian ini khususnya? Iya, tadi saya katakan sukanya itu ya kita bisa menggali. Ya, salah satu warisan dari budaya, katakanlah warisan budaya leluhur kita. Dukanya di dalam ya mencari naskah yang memang susah banget ya mencari naskahnya. Itu bukan susah lagi. Mencari dan menemukan. Iya, itu. Ya. Itu begini, awalnya begini Pak Nyoman, saya ya apa itu namanya ya kenapa saya ya meneliti kekawin ini, kawin Usana Bali. Waktu saya ke UI begitu, kebetulan waktu itu adalah Dirjen Kebudayaan Bu Edi, Edi Setiawati, Profesor Dr. Edi Setiawati begitu. Dalam tanda kutip begitu menantang saya gitu. Ya. Waktu itu sekitar tahun 1993 itu ya orang Bali tidak ada yang ahli di bidang naskahnya gitu. Ya karena apa? Karena kebanyakan naskah-naskah Bali ya diteliti oleh orang Barat yang hanya permukaannya. Di antaranya siapa? Edi Hensler gitu ya? Edi Hensler dan lain sebagainya itu kan permukaan aja, tidak dia apa itu namanya ya masuk ke dalam ajaran-ajaran apa sih yang terkandung di dalam naskah tersebut. Nah waktu itu Bu Edi ya memberikan saya semacam begitulah, katakanlah pengharapan. Pengharapan apa tantangan? Iya, pengharapan sekaligus tantangan begitu. Yaitu tantangannya begini, orang Bali tidak ada yang ahli tentang naskahnya. Iya. Apakah Anda percaya bahwa naskah-naskah dari yang teliti oleh orang-orang asing itu sedemikian gitu? Nah,
Karena itu ya Anda sebagai putra daerah ya saya tantang untuk itu begitu. Tapi begini, saya tidak menginginkan, ya beliau mengatakan saya tidak menginginkan Anda meneliti ya cerita Ramayana maupun Mahabharata beserta carangannya begitu. Karena saya mempunyai suatu katakanlah pandangan pasti di dalam naskah-naskah yang diwariskan di Bali itu ada lokal genius dari yang katakanlah dari Bali itu sendiri. Nah maka itulah dengan tantangan begitu akhirnya saya ke Gedung Kirtio Pak Nyoman. Begitu di sana mencari naskah yang tidak ada konteks atau kaitannya dengan cerita Ramayana maupun Mahabharata. Nah begitu saya menemukan naskah ini, itulah kebanggaan, kesenangan, begitu artinya tantangan yang ya katakanlah tadi seperti Pak Nyoman mengatakan itu kesulitan itu sepertinya sirna begitu. Berarti ini secara kebetulan aja? Ya mencari yang khas Bali. Tetapi akhirnya menemukan yang Bali gitu ya. Mencari yang khas Bali, akhirnya menemukan gitu. Karena terus terang aja waktu itu Bu Edi menginginkan yang kekawin begitu. Kalau masalah babat, masalah geguritan itu ya tidak masalah di Bali, tetapi yang kekawin begitu. Ini yang boleh dikatakan ya tantangan yang luar biasa waktu itu. Begitu saya menemukan sumringah jadinya. Ya, sebelum sampai pada pertanyaan atau tema kita, relevansi kekawin Usana Bali pada masa kini, kita tentu ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebenarnya isi dari kekawin Usana Bali ini secara sinopsis sedikit saja. Begini, masalah katakanlah isi cerita dari kekawin Usana Bali itu yang perlu saya sampaikan bahwa naskah ini banyak versi Pak Nyoman. Oh, begitu. Versinya ada yang berbentuk kekawin. Ada juga berbentuk babat, ada juga berbentuk geguritan, dan ada satwa. Nah, ini dari 4 versi tentang cerita Usana Bali ini yang menceritakan Maya Danawa, itu membuktikan bahwa naskah atau cerita ini betul-betul mendapat sambutan yang luar biasa di Bali. Karena menurut ya pengamatan saya begitu, hanya naskah Usana Bali lah yang kita temukan dalam 4 versi. Tapi Anda memilih kekawinnya begitu? Iya. Mengapa? Nah, kenapa kekawinnya? Karena kekawinnya menurut dari historis ya, historis dari pernaskahan itu memang kekawin itu yang lebih tua. Karena apa? Karena naskah geguritan maupun babat itu ya boleh dikatakan ya baru setelah zaman Klungkung abad ke-18. Kalau di sini dari konteks dari cerita yang disampaikan di dalam Usana Bali itu sekitar abad ke-16. Apakah memang ada perbedaan isi antara kekawin dengan geguritan dan itu? Memang ada Pak Nyoman. Itu mengenai masalah perbedaan isi ya. Kalau misalnya ya kalau kekawin ini betul-betul gunakan bahasa Jawa kuno. Nah itu isinya bahwa Maya Danawa yang menjadi tokoh di dalam ya kekawin ini justru anak dari Resi Kasyapa dengan Dewi Danung begitu. Di kekawin. Di kekawin. Kalau di yang lain? Di yang lain itu ya sudah tidak. Siapa Maya Danawa itu begitu muncul begitu bahwa Maya Danawa bertahta di Bedahulu begitu. Yaitu langsung begitu. Makan banyak sekali begitu ada katakanlah pandangan-pandangan masyarakat sering sekali Maya Danawa ini dikontekkan dengan ya Ratna Bumi Banten begitu. Sering sekali dikontekkan ke arah itu padahal ini di dalam kekawin ini sebenarnya yang diinginkan adalah ajaran-ajaran, yaitu yang kontekstual, relevansinya yang tidak lekang oleh ya zaman begitu. Karena apa? Karena di dalam kekawin itu ajaran-ajaran yang disampaikan oleh pengarangnya, penulisnya itu ya sampai saat ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita. Nah, terutama kebetulan ajaran yang disampaikan itu adalah ajaran-ajaran keagamaan begitu. Jadi yang populer di masyarakat tentu babatnya kan? Ya, yang populer justru satwa dan babatnya gitu. Berarti Anda ingin menunjukkan kepada publik yang sudah begitu mengakrabi satwa dan babat itu bahwa ada loh yang lebih penting dari itu adalah kekawin Usana Bali. Jadi versi kekawinnya begitu ya? Iya. Jadi versi kekawinnya jauh lebih penting daripada
Iya. versi yang ini satu dan satu Babat. berikut ini. Ya, kita bicarakan lebih jauh setelah acara yang satu ini.